Baik, dengan saya Sanjela Lauri dengan NIM 210211060201. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas praktikum multimedia modul yang pertama, dan di sini langsung saja kita akan membuka tugasnya. Ya, di sini kita diminta untuk menuliskan kode yang sudah ada, kemudian kita akan menjelaskan kode-kode tersebut. Dan di sini sudah saya copy ke dalam Visual Studio Code IDE, dan di sini kita akan run ke Microsoft Edge. Di sini sudah saya run dan hasil tampilannya akan seperti ini. Jadi kode HTML ini mengindikasikan untuk tampilan atau CSS dari kode HTML yang akan kita buat. Seperti itu. Oke. Langsung saja di sini untuk bagian yang pertama, bagian bodinya. Di sini untuk H1 mengindikasikan untuk header 1, header yang pertama. Kemudian untuk stylenya kita menggunakan font Verdana. Jadi hasilnya akan seperti ini. Jadi jika kita menggantinya maka akan terganti dengan font yang lain sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini bagian untuk teks atau kalimat yang ingin kita masukkan. Jadi misalnya kita memasukkan yesa, maka akan ditampilkan yesa. Ini kita run lagi dan di sini kita reload. Save. Kemudian kita reload di sini. Kita menunggu sebentar. Nah, ini terganti yesa. Maka ini untuk teks atau kalimat yang ingin kita masukkan sebagai elemen header 1 dan dengan style Verdana ini. Kemudian di sini untuk bagian P mengindikasikan untuk paragraf. Jadi di sini adalah kalimat untuk paragraf. Kita masukkan setelah elemen ini, kemudian dengan style Courier untuk fontnya. Kemudian kita akan mengedit untuk heading 1 atau header 1. Heading 1. Jadi di sini untuk bagian font size, jadi adalah ukuran dari font tersebut adalah 300%. Jadi jika kita mengganti jadi 200% mungkin akan lebih em, kecil lagi, dan jika ingin menaikkan maka dapat kita gunakan angka yang lebih besar lagi. Nah, seperti ini. Jadi kita membuat H1 yang baru atau heading 1 yang baru lagi untuk tulisan this is heading. Ini adalah font. Ini adalah em, hasil dari kode tersebut. Kode ini hasilnya ini. Kemudian langsung saja kita lanjut ke bagian P, paragraf yang di bawah ini. Kita menggunakan font size 160 sebagai ukuran dari paragraf tersebut. Dan untuk default fontnya seperti ini. Font ini mungkin ini Times New Roman atau yang lainnya. Kemudian di sini untuk heading 1 Style Text Align Center ini adalah em, ini akan membuat heading 1 menjadi berada di tengah. Berada di tengah, jadi jika kita mungkin lebih di nah di tengah kan seperti ini. Dan jika kita menggunakan untuk P, maka paragraf tersebut akan berada di tengah juga. Text Align Center. Kemudian di sini kita menggunakan paragraf IM normal. Ini IM normal untuk defaultnya berada di sebelah kiri. Dan jika kita ingin memberikan warna, maka kita dapat menggunakan style. Jadi di paragraf kita menggunakan style color. Kemudian kita dapat memasukkan warna sesuka kita, dan maka paragraf tersebut akan berubah warna. Seperti itu. Kemudian di sini kita akan melihat untuk test style font size. Nah,
Di sini kita menggunakan font size yang sebelumnya kita menggunakan format persen. Kita juga dapat menggunakan format pixel. Seperti ini. Font size 36 pixel. Jadi jika kita naikkan maka akan semakin besar, kita turunkan akan semakin kecil. Jadi akan menyesuaikan dengan area atau display kita. Dan untuk body style ini mengindikasikan untuk background yang kita gunakan ini kira-kira background colornya adalah powder blue. Nah, sama seperti yang kita gunakan pada background HTML kita. Jadi jika kita ingin menggantinya, kita dapat menggunakan color code ataupun dapat menggunakan warna. Karena di Visual Studio Code sudah dapat seperti ini sehingga kita dapat mencari warna seperti ini, white smoke atau white, atau kita dapat menggunakan seperti ini. Itu tergantung ID yang kita gunakan ataupun extension yang kita. Oke, kita menggunakan white di sini dan kita save, kita akan nah dia akan berubah menjadi berwarna putih untuk bagian background ini. Kita coba lagi berwarna in orange. Nah, ini dia kalau untuk RGB dan hasilnya akan seperti ini. Berwarna orange. Karena orange ini membuat mata jadi sakit, jadi kita akan mengganti jadi warna netral aja. Putih. Oke, lanjutkan pada bagian paragraph browser usually indent block code elements seperti ini. Kemudian di sini untuk block code sendiri mengindikasikan untuk referensi referensi link eksternal. Jadi dapat kita masukkan site-nya. Nah, ini untuk atribut site, kita memasukkan link eksternal ini dan dapat kita lihat untuk isiannya dapat kita masukkan kata-kata untuk teksnya. Misalkan seperti ini. Kemudian di sini untuk kita buat heading atau heading 2 ini dengan style background color. Jadi ketika kita menggunakan atribut background atau style background color, maka background color dari elemen H2 ini akan berubah warna. Jadi bukan fontnya yang berubah warna, tapi background dari area font tersebut atau area elemen H2 ini. Jadi dia berwarna merah. Jadi jika kita ingin mengubah colornya, fontnya, maka kita gunakan style color. Jika kita ingin merubah area atau background bagian belakang dari font tersebut, maka kita gunakan background color. Seperti itu. Dan yang seterusnya ini juga sama untuk mengubah bagian background color. Dan untuk, nah ini kita penutup bagian body dan jika kita ingin menambahkan, jika kita ingin menambahkan untuk bagian footer ataupun header yang paling atas dan bagian footer bagian paling bawah itu dapat kita gunakan pada lain waktu karena di sini kita jelaskan untuk bagian bodinya saja. Dan kembali untuk mengingatkan, di sini untuk bagian block code itu untuk link eksternal untuk mengindikasikan atribut site, link mereferensikan link eksternal seperti itu. Dan untuk bagian H1 untuk heading 1, H2 heading 2 dan seterusnya, P untuk style untuk mengedit atau bagaimana teks tersebut atau elemen H1 atau
T itu untuk memiliki style seperti apa, seperti font family itu untuk semua font dari H1 dan untuk font size-nya, ukurannya, kemudian color itu untuk teks tersebut, warna teks tersebut, dan untuk background color area H2 atau H1 itu hanya untuk area header atau heading tersebut, dan untuk em, background color untuk bagian body itu untuk background color dari HTML. Jadi akan berubah bagian overall dari HTML tersebut. Sekian penjelasan untuk HTML kode yang sudah disiapkan. Sekian dari saya, Yasa Lauri. Terima kasih.